Pengamat hukum Abdul Fichkar Hadjar menilai jaksa penuntut umum, JPU, harus membuktikan bahwa ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo asli dalam sidang kasus tudingan ijazah palsu Jokowi atas tersangka Ray Suryo dan Tifauzia Tiasuma atau Dr. Tifa. Sidang tersebut diketahui akan segera dimulai di Pengadilan Negeri Jakarta Timur setelah pelimpahan berkas perkara dinyatakan lengkap dan kedua tersangka juga sudah diserahkan ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan meski tidak ditahan. Menurut Abdul Fichkar Hadjar, jaksa harus membuktikan ijazah Jokowi asli, karena dakwaan dalam kasus Ray Suryo ini yaitu pencemaran nama baik dan fitnah terhadap ijazah Jokowi. Karena dakwaannya adalah mencemarkan nama baik kemudian fitnah karena menyebarkan kebohongan bahwa ijazah Jokowi itu asli tapi dibilang palsu, maka yang harus dibuktikan oleh kejaksaan adalah nomor 1 ijazah Jokowi itu asli, kata Abdul Fichkar dalam wawancara Tribun News on Focus dari studio Tribun Solo di Karanganyar, Jawa Tengah, Senin, 22 Juni 2026. Ijazah Jokowi yang oleh Ray Suryo dan Dr. Tifa itu disebut palsu, itu dulu dibuktikan asli gitu. Artinya di samping fisiknya, kalau fisik kan bisa juga masih bisa dibilang, itu palsu. Itu kertas bisa dibuat di mana saja, di pasar pramuka tinggal beli aja, umpamanya seperti itu, lanjutnya. Fichkar berpandangan bahwa jaksa harus menghadirkan saksi-saksi yang terkait dengan registrasi ijazah Jokowi, mulai dari Universitas Gadjah Mada, UGM, hingga Dinas Pendidikan. Menurut dia, saksi-saksi tersebut bisa dihadirkan jaksa untuk memperkuat bahwa ijazah Jokowi asli. Ketika membuktikan bahwa ijazah itu asli, harus didukung oleh alat bukti yang lain. Umpamanya apa? Keterangan dari instansi yang mengeluarkan ijazah itu. Dalam hal ini umpamanya UGM harus ada saksinya, ujarnya. Itu harus ada pembuktian. Jadi, yang nomor 1 oleh jaksa harus dibuktikan bahwa ijazah itu adalah asli. Nah, baru ada pembuktian, karena itu sudah bisa dibuktikan asli, imbuhnya. Setelah ijazah Jokowi dinyatakan asli oleh jaksa, kata Abdul Fichkar, baru dibuktikan terkait perbuatan Ray Suryo dan Dr. Tifa yang menyebarkan isu ijazah palsu Jokowi hingga menimbulkan dugaan fitnah. Maka perbuatan para terdakwa ini dengan menyebarkan isu ijazah Jokowi itu palsu dan sebagainya itu dibuktikan. Apa perbuatannya? Menyebar isu, bikin konferensi pers atau memuat di media? Jelasnya. Itu dibuktikan juga di pengadilan bahwa memang ada pencemaran nama baik, ada kesengajaan untuk mencemarkan nama baik atau untuk melakukan tindak pidana lain sehubungan dengan keaslian ijazahnya Jokowi gitu, ucap pungkasnya. Ahli hukum sebut ijazah Jokowi tak perlu dihadirkan. Di sisi lain, ahli hukum pidana Universitas Indonesia, UI, Ganjar Laksmana Bonaprapta, menilai ijazah Jokowi tidak perlu dihadirkan di sidang kasus tudingan ijazah palsu Jokowi di pengadilan nanti. Ray Suryo dijerat tindak pidana pencemaran nama baik dan pencemaran nama baik dengan sarana teknologi informasi dan atau fitnah dengan sarana teknologi informasi. Menurut Ganjar Laksmana Bonaprapta, ijazah Jokowi tidak perlu dihadirkan di pengadilan karena fokus dalam sidang tersebut adalah pasal yang menjerat Ray Suryo yang berkaitan dengan dugaan melakukan fitnah dan pencemaran nama baik kepada Jokowi. Yang dibuktikan itu cukup. Apakah betul mereka melakukan perbuatan yang didakwakan? Apakah betul mereka memfitnah? Kata Ganjar, dikutip dari tayangan di kanal YouTube Tvonenews, Minggu, 21 Juni 2026. Tinggal kita kembali lagi pada pengertian fitnahnya, benar enggak gitu kan? Apa betul Ray Suryo dan Dr. Tifa tahu ijazah itu asli tapi dia bilang palsu? Imbuhnya. Ganjar bahkan menyebut, pembuktian apakah ijazah Jokowi asli atau palsu tidak diperlukan karena fokus dalam kasus tersebut adalah membuktikan apa yang didakwakan kepada para terdakwa nanti. Menurut saya di pengadilan ini besok kok kayaknya enggak perlu sampai menghadirkan si ijazah Jokowi asli itu. Apalagi di persidangan itu dibuktikan asli atau palsunya. Menurut saya kok kayaknya enggak perlu, ujarnya.
Karena fokusnya kan membuktikan apa yang didakwakan kepada para terdakwa, bahwa para terdakwa nanti dalam rangka pembelaannya merasa perlu menghadirkan yaitu juga akan jadi ruang perdebatan. Lanjutnya, terlepas apakah ijazah Jokowi asli atau palsu, Ganjar berpandangan bahwa di pengadilan nanti yang dibuktikan apakah Raji Suryo benar menghina dan mencemarkan nama baik Jokowi atau tidak. Asli atau palsu, ijazah Jokowi, kalau memang dia, Raji Suryo, memfitnah ya memfitnah. Kalau dia menghina, mencemarkan nama baik ya mencemarkan nama baik, terlepas dari palsu atau asli, tegasnya. Kendati demikian, Ganjar juga menyoroti mengapa Jokowi tidak menunjukkan ijazahnya ke publik sebagaimana permintaan dari kubu Raji Suryo CS. Saya paham sekali pihak terdakwa dan penasihat hukumnya bilang, sebetulnya kalau sejak awal ada pembuktian yang valid bahwa ijazahnya asli gitu ya, kasus ini enggak akan ada, ujar Ganjar. Mereka, kubu Raji Suryo CS, juga mungkin enggak akan terus cawe-cawe gitu ya, tuturnya. Kata pengamat lain. Dalam kesempatan berbeda, pengamat hukum Universitas Islam Batik, Uniba, Surakarta, Dr. Hafidz Zakaria, SH, MH, memberikan tanggapan terkait penangkapan Raji Suryo dalam kasus tudingan ijazah palsu Jokowi. Hafidz menilai, penangkapan Raji Suryo memperjelas kepastian hukum bagi tersangka maupun pelapor dalam kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Jokowi. Jokowi, dalam kasus ini, adalah pelapor yang melaporkan Raji Suryo CS ke Polda Metro Jaya terkait kasus tudingan ijazah palsu, sedangkan Raji Suryo adalah tersangka dalam kasus tersebut. Ini menjadi semakin jelas dalam rangka konteks kepastian hukum kita dan kepastian bagi siapa? Kepastian bagi Raji Suryo sendiri dan juga Dr. Tifa dan juga tentu Pak Jokowi yang dalam tanda kutip beliau adalah sebagai pelapor, kata Hafidz saat dihubungi redaksi Tribun News dari kantor Tribun News Solo di Karanganyar, Jawa Tengah, Jumat, 19 Juni 2026. Pada Jumat pagi, Raji Suryo ditangkap penyidik Polda Metro Jaya di kediamannya pukul 7 WIB, sedangkan Dr. Tifa ditangkap di apartemennya saat hendak melakukan sidang proposal program doktoral Fakultas Kedokteran UI pada pukul 6.47 waktu Indonesia Barat. Hafidz Zakaria menilai, jika penegakan hukum dalam kasus tudingan ijazah palsu Jokowi ini tidak segera ditegakkan, maka kasus ini bisa menjadi bola liar atau dimanfaatkan oleh orang-orang tertentu dalam konteks politik. Menurut Dekan Fakultas Hukum Uniba Surakarta itu, penyidik Polda Metro Jaya memiliki kewenangan untuk menahan Raji Suryo dan Dr. Tifa jika memang berkas perkara kasus ini sudah dianggap lengkap atau P21 oleh Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Di Reskrimum Polda Metro Jaya Kombes Pol Iman Imanuddin sendiri sudah menyampaikan bahwa berkas perkara Raji Suryo CS dalam kasus tudingan ijazah palsu Jokowi sudah dinyatakan P21 oleh Kejati DKI Jakarta. Dalam konteks penegakan hukum itu memang jika sudah dianggap lengkap oleh Kejaksaan Tinggi DKI, nah ini maka ada kewenangan kepolisian untuk melakukan penahanan sesuai dengan KUHP yang baru yaitu nomor 20 tahun 2025, kata Hafidz. Kewenangan ini memang melekat pada institusi kepolisian, kemudian nanti juga melekat pada institusi kejaksaan karena kejaksaan juga akan memeriksa kembali kemudian baru nanti dilimpahkan ke pengadilan, jelasnya. Sementara itu, terkait pertanyaan apakah kejaksaan akan melanjutkan penahanan terhadap Raji Suryo dan Dr. Tifa, Hafidz menyebut bahwa hal tersebut merupakan kewenangan bagi penegak hukum. Apakah kemudian kejaksaan akan melanjutkan penahanan atau tidak dan juga nanti ketika di pengadilan apakah pengadilan akan menahan atau tidak, tentu sesuai dengan kewenangan masing-masing, ujarnya. Hafidz berpandangan bahwa ucapan Raji Suryo yang meragukan P21 yang diumumkan oleh Polda Metro Jaya kurang elok, karena ia merupakan seorang yang berstatus tersangka dalam kasus ini. Menurut saya law enforcement penegakan hukum menjadi semakin pasti bagi Raji Suryo juga yang dalam pernyataannya itu, menurut saya tidak pas, karena kan seolah-olah menyampaikan bahwa kepolisian tidak begitu clear dalam menyatakan apakah itu sudah P21 atau belum, katanya. Nah, saya pikir kita akan melihat setelah nanti benar ada tahap 2, pelimpahan ke kejaksaan,
Kejaksaan apakah menahan atau tidak? Tentu itu adalah kewenangan kejaksaan dan kemudian apakah nanti ketika dilimpahkan ke pengadilan dan pengadilan akan memperpanjang atau akan melakukan penahanan atau tidak, tentu itu adalah kewenangan pengadilan, ungkap Hafid. Lebih lanjut, Hafid berujar bahwa Rai Suryo dan Dr. Tifa memiliki hak untuk mengajukan gugatan pra-peradilan jika dirinya tidak setuju dengan penetapan penahanan tersebut. Dalam proses penegakan hukum itu harus equal, karena prinsip le equal before the law atau kesetaraan hukum, ujar Hafid. Kalau pihak dari Rai Suryo tidak setuju atas penahanan dan atau dalam istilah penangkapan itu tidak sesuai dengan KUHP, maka dia bisa melakukan pra-peradilan, imbuhnya. Hafid menjelaskan, institusi pra-peradilan merupakan ruang untuk mempertahankan hak-hak dari para tersangka. Jadi kalau dia tidak setuju dengan penetapan penahanan yang dilakukan, maka kuasa hukum bisa melakukan pra-peradilan, ucap pungkasnya. Untuk diketahui, dalam kasus ini polisi telah membagi dua klaster tersangka. Pertama Egy Sudjana, Kurnia Tri Royani, M. Rizal Fadillah, Rustam Effendi, dan Damai Hari Lubis terkait dugaan penghasutan untuk melakukan kekerasan terhadap penguasa umum. Sementara klaster kedua, yakni pakar telematika Rai Suryo, ahli digital forensik Rismon Sianipar, dan akademisi Tifauzia Tiasuma alias Dr. Tifa dengan peran diduga telah menghapus atau menyembunyikan dokumen elektronik milik orang lain serta memanipulasi dokumen. Mereka telah ditetapkan sebagai tersangka atas laporan dilayangkan Jokowi beserta 3 laporan lainnya sebagai dasar penyidikan yang ditangani Subdit Kamnek di Treskrimum Polda Metro Jaya. Setelah itu, penyidik memeriksa 130 saksi dan 22 ahli dari berbagai bidang, termasuk Dewan Pers, KPI, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kemenkumham, akademisi digital forensik, ahli bahasa Indonesia, serta ahli sosiologi hukum. Hingga akhirnya menetapkan tersangka Egy Sudjana, Kurnia Tri Royani, Damai Hari Lubis, Rustam Effendi, Muhammad Rizal Fadillah dijerat dengan pasal 310 dan atau pasal 311 dan atau pasal 160 KUHP dan atau pasal 27A Jo pasal 45 ayat 4 dan atau pasal 28 ayat 2 Jo pasal 45A ayat 2 UU ITE. Kemudian Rai Suryo, Rismon Hasiholan Sianipar, dan Tifauzia Tiasuma dijerat dengan pasal 310 dan atau pasal 311 KUHP dan atau pasal 32 ayat 1 Jo pasal 48 ayat 1 dan atau pasal 35 Jo pasal 51 ayat 1 dan atau pasal 27A Jo pasal 45 ayat 4 dan atau pasal 28 ayat 2 Jo pasal 45A ayat 2 UU ITE. Di sisi lain, Egy Sudjana, Damai Hari Lubis, dan Rismon Sianipar telah terbebas dari status tersangka tersebut. Ketiganya telah melakukan restorative justice, RJ, di Polda Metro Jaya. Mereka telah meminta maaf kepada Jokowi. Oleh karena itu, ketiganya kini sudah tidak berstatus sebagai tersangka lagi.